Halo, 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 halo. Halo Kak Cherry, salam kenal di kenal. mana? Malam. Salam kenal, saya di Malang. Bang Erman Malang. dewasa. Citra, welcome back. Citra. Iya, Emang masih bocil aku ya. tuh berkali-kali lihat live-nya Anda berdua itu kan selalu bahasanya dan selalu yang naik cowok. Jadi agak-agak tergelitik untuk kenapa sih kok selalu cowok gitu loh. Wih, makasih Kak Citra. Enggak sebenarnya Kak. Aku kalau beruang aja ya, beruang. Sebenarnya tuh kebanyakan malah cewek Kak. Cowok tuh Banyak jarang aku belum banget. pernah lihat cewek, belum pernah lihat cewek. Cuman gini, bahasan kalian tuh seru sebenarnya, emang enak dinikmatin lah. Cuman kalau cowok terus kan, akunya juga agak-agak iri gitu loh. Ya udah Enggak, sekarang cewek justru. sekarang dikasih kesempatan dan waktu sepuasnya. Oh, Cowok thank justru you. bisa dihitung jari. Kayak baru 5 orang. Cewek udah 30 orang lebih. Masa sih aku belum pernah loh nemu cewek ada di room ini. Bisa Serius. di YouTube, Cek di bisa dari YouTube-nya. YouTube. Di YouTube-nya kan ada itu Ini cewek kan- semua Oh, iya. kebanyakan. Itu ada live recordnya di sana. YouTubeku hanya untuk derajin masalahnya. Nggak apa-apa kan nonton doang. Maksudnya nonton aja kalau mau Iya, lihat. iya. Gimana Kak Cherry? Apa bahasanya? Tadi kita ngebahas tentang itu apa namanya, tentang kemelekatan di diri kita gitu loh. Kemelekatan maksudnya yang apa namanya, kita tuh kayak nggak rela gitu loh sesuatu hal yang di diri kita atau di sekitar kita tuh kalau lepas terus kayaknya kita tuh overthinking gitu loh. Kita tuh gampang kita tuh susah untuk melupakan gitu loh. Nggak susah ikhlasnya, masih kayak inget-inget, Oh. ada kesel, mungkin bisa dendam juga gara-gara itu gitu kan. Salah. Oh, berarti kompleks ya, kompleks. Nah, Artinya Kak Cherry General. nanggepinnya gimana nih? ya Secara ada yang general. negatif, ada yang positif, betul ya. Coba. Kalau aku sih sebenarnya pernah mengalami ada nggak ikhlasnya pas anakku cowok 2 itu mulai pacaran. Itu rasanya nggak terima banget tuh. Kenapa? Karena mama itu kan deket sama anak-anak 2 cowok nih. Terus ketika SMP yang gede itu memperkenalkan, karena kita deket jadi nggak ada rahasia. Dia langsung kasih tahu, mama aku pacaran sama ini SMP. Rasanya itu nggak terima banget. Nih anakku aku yang gedein, tiba-tiba dia pacaran gitu kan. Itu nggak terima. Terus ada rasa nggak bisa nih, harus kularang nih gitu kan. Tapi dengan waktu akhirnya saya pun belajar justru harus beruntung kenapa mereka pacaran, karena memang fasenya cinta-cinta monyet kan. Daripada mereka salah jalan, lebih baik oke gitu. Jadi mulai melepas lah. Kalau yang kedua beda lagi. Yang kedua aku ndak ikhlas dia naik motor karena ini paling kecil, jadi aku nganggap dia masih kecil aja. Kalau naik motor nanti takut inilah takut itu gitu kan. Iya. Jadi ya aduh nggak diizinin sampai akhirnya harus bawa motor sendiri. Itu pun aku menghindar. Jadi aku bilang, Dek, mama mau pergi, adik pergi ke sekolah sendiri. Itu detik terakhir mau berangkat adik masih bilang gini, mama beneran mau pergi? Iya. Akhirnya aku pergi duluan, di jam yang sama kita sama-sama pulang. Dan aku tanya, tadi udah pergi ke sekolah? Udah. Dari situ mulai ikhlas melepas untuk naik motor sampai sekarang gitu. Dan sekarang mereka udah mandiri, udah hidup sendiri. Jadi ya lebih begini berpikirnya. Hidupku sekarang memang anak-anak bisa butuh aku kapan saja, cuman sekarang lagi nggak butuh aku. Jadi hidupku sendiri untuk aku, dari aku untuk aku dan untuk masa depan. Gitu aja sih. Amel. Iya. Memang kita tuh sebagai orang tua ya, ada di fase yang kita merasa kehilangan momen. Yes. Kok terlalu cepat ya ini dewasa gitu.
dulu yang kita gendong-gendong, yang kita susuin, kita manjain, sedikit-sedikit nangis datang ke kita, ternyata udah bisa ya gitu hidup sendiri ya. Kan kadang-kadang kita dia udah bisa mandi sendiri loh, dia udah jalan-jalan sendiri, udah main sendiri gitu, tanpa kita pun dia bisa gitu kan. Betul. Tapi memang yang harus kita sadari itu bahwasanya anak-anak kita tuh juga sebenarnya bukan anak kita tuh hanya titipan juga gitu. Kita hanya perantara kan. Iya kan? That's the point. Kita tuh hanya perantara sebenarnya dalam hal apapun ya. Ini bukan cuma masalah anak. Ya sekali lagi kembali lagi ke melekatan itu tadi. Aku tadi bilang Kak, mungkin di dunia ini yang paling susah untuk melepaskan kemelekatan itu ada dua. Orang tua dan anak. Yes. Iya kan? Mungkin hal lain kita bisa, pasangan mungkin kita bisa, harta, apa jabatan, mungkin kita gampang, insya Allah udah gampang lah untuk di fase-fase sekarang. Tapi untuk anak dan orang tua memang belum terfikirkan. Tapi kalau kita udah punya pengalaman di situ dan kita belajar dari pengalaman itu, ya insya Allah kita juga bisa melewati fase itu. Mungkin yang kita ini merasa sulit karena kita belum pernah ngalamin. Ya, dan intinya gini, sebagai orang tua pun mesti belajar. Memang harus belajar, nggak bisa kita nggak belajar untuk mengikhlaskan segala sesuatunya. Karena makin anak-anak dewasa, waktu mereka tuh semakin kecil buat kita. Satu, kedua, memang kita tidak boleh bergantung sama anak. Kalau orang dulu nih, zaman dulu orang tua mesti gini. Nanti anak-anakku gede, mereka bisa, aku ikut mereka kan gitu kan. Aku ikut mereka, ikut salah satu anakku, terus mereka rawat aku gitu kan. Nah itu kita harus belajar untuk tidak begitu. Iya, betul sekali. Tidak begitu, gitu. Jadi dan itu prosesnya aku nggak gampang. Aku belajar untuk itu hampir 4 tahun 5 tahunan lah. Itu termasuk cepat. Termasuk cepat ya. Termasuk cepat. Tapi memang aku tapi paksa menjalaninya banget. kayaknya lama banget ya. Lama banget lah, berat lah buat aku karena gini. Terasanya kayak lama. Iya. Gitu. Mereka itu kan dari kecil sama aku oke, ada mbaknya gitu, tapi tidak aku pegangkan mbaknya memang. Jadi aku pegang sendiri, rawat sendiri, apa-apa sendiri sampai mereka SMA. Nah, ketika mereka masuk universitas dan mereka memutuskan untuk tinggal di rumah sendiri, kita kan ada rumah yang lain tuh. Dia bilang, "Mama, aku nempatin rumah satunya deh." Itu ada sedikit nggak terima, tapi harus bilang iya. Karena laki dua ya, karena mereka sangat mandiri. Dan sekarang justru yang aku rasain setelah aku ikhlas melepas, sudahlah itu memang hidup kalian, dan sebagai aku single mom, ya udah aku akan mengisi hidupku dengan sesuatu hal yang positif, gitu kan, untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan, gitu kan. Nah, ketika mereka ngasih kabar, aku masak nih hari ini, mereka masak sendiri, nyuci baju sendiri, apa-apa sendiri, itu ada satu rasa bangga tersendiri. Iya sih. Itu sih. Iya. Apalagi cowok ya kan. Jadi gini, mungkin kalau kita berpikir kan gue yang gedein mereka, tiba-tiba diambil sama orang, lah apa kabar orang tua yang cewek? Ya kan? Apa kabar orang tua yang cewek? Ini anak gue gedein dari kecil, dari bayi gue rawat, gue gede akhirnya diambil orang. Benar. Ya kan, Dan sekarang proses yang aku jalani adalah bagaimana aku menyiapkan diriku jadi mertua yang bisa memposisikan aku sebagai teman dari menantu. Itu nggak gampang, Bo. Aduh, udah kebayang nih. Iya, tapi yang harus kita sadarin ya, bener, setiap orang tuh fase. Mungkin kakak dulu nggak terima, jadi terima, terus akhirnya berpikir gimana caranya gue jadi temen menantu gue. Nah, ini yang susah ya. Maksudnya kalau belum di fase ini nggak akan kepikiran seperti itu. Karena kakak ini udah ngalamin fase step by stepnya itu jadi menantu. Nah, kenapa nggak berpikir gitu? Nah, ketika kakak ngomong seperti ini, kenapa nggak berpikir dari awal? Karena gini loh, ketika waktu itu saya diperlakukan sebagai menantu, tidak diperlakukan sebagai teman. Bisa, ya, itu bisa. Rata-rata kan seperti itu ya. Coba deh yang di bawah komen, perempuan pernah nggak diperlakukan sebagai teman oleh mertuanya? Pasti 1000 banding 1. Iya, sama tuh. Tapi gini,
Yes, 1000 banding after 1 derajat. aku kurang setuju kalau ini. Jadi gini, orang itu apalagi mertua ya, banyak yang bilang mertua tuh musuh kita, harus kita libas atau Yes. kita basmi. Enggak. Jadi tuh jadi kita tuh udah kayak ngebatasin diri dulu untuk berbuat baik ke mereka tuh, kayak kita udah ngebatasin diri dulu. Udah berpikiran seperti itu dulu, karena sebenarnya itu tuh kayak pantulan kita kan, Kak. Kalau kita baik, mertua kita baik, aku yakin itu. Belum tentu. Nah, Wes, belum tentu lah. Versi kakak gimana tuh? Karena gini. Seorang mama nih, saya sebagai mama juga sebagai menantu pernah di posisi Iya. dua-duanya. Sebagai Iya. mama, kita ngerasa anak laki-laki itu milik kita. Jadi Bulan kita ngomong tuh, ngerasa nih tergantung istrinya zamannya anakku kali, nih Mbak. sainganku. hmm, Bener nggak? Nih istrinya anakku nih sainganku. Dulu yang anakku perhatian sama aku, kok sekarang sama istrinya. Apa diskusi sama aku, kok sekarang sama istrinya. Itu bakal jadi momok yang menakutkan. lah kenapa kayak gitu? Gitu loh. Ya itu natural aja, karena rasa memilikinya yang gede. Rasa ini anak gue loh, masa iya sih ketika mereka sukses elu yang nikmatin gitu. Itu momok tersendiri. Cuman ya itulah, saya sedang belajar untuk memperlakukan calon istri anak-anak saya sebagai teman. Apakah itu gampang? Jauh loh, anak saya masih umur 22 tahun. Iya. Oh intinya Jauh, masih ada kan? kepengenan kayak gitu kan? Kepinginan untuk apa? Maksudnya tuh untuk merubah yang tadi itu nggak nganggap Oh, temen iya. jadi temen gitu. Iya. Dan itu saya ngomong sama mereka berdua, saya bilang nanti mama ini Salam. punya barang ini dua, satu buat istrinya kakak, satu buat istrinya adik. Mereka bilang, mama aneh-aneh jari. Iyalah, nanti istrimu nggak boleh kerja, harus kamu yang kerja. Mereka harus rawat anak-anakmu. Mama jadi temannya mereka. Mama nggak mau ngasuh anakmu, tapi mama jadi temennya istrimu. Saya bilang gitu. Iya. Ya, aku karena kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena aku nggak punya pengalaman buruk tentang mertua ya. Walaupun kita udah pisah, Aku anaknya ini pernah udah sih. pisah, tapi bagiku dia tetap orang tuaku sampai sekarang. Bahkan mereka juga nganggap itu, aku sampai sekarang dianggap kayak anaknya. Jadi kayak nggak punya masalah. Anaknya cewek Baik. apa cowok? Cowok, cewek. Masa aku cowok, cewek. Masa aku nikah sama cowok? Bukan, maksudku Cewek. anaknya cewek apa cowok? Anakku cewek. Nah, beda pasti rasanya. Ada rasa terimanya nggak ketika si cewek nih, anak perempuan satu-satunya cantik dideketin sama cowok? Enggak sih kan? Enggak, jadi serius deh, biasa aja. Anakku masih kecil soalnya, 6 tahun. Oh, masih 6 tahun kok belum. Lah dipikirnya anakku udah berapa tahun? Kayak ngelihat Mas tua Nick, banget anaknya? ya. Aku pernah punya anak 3, pernah punya berantem sama menantu, pernah berantem sama istri, tapi di FTV. Tapi pas syuting, kakek Omes welcome. Enggak, soalnya kita kan perokok ya. Aku dulu kalau mertua aku beli rokok aku dibeliin. Terus apa? Serius, sampai segitunya. Terakhir aku Jalan-jalan dicetak bareng. petir. Jalan-jalan bareng aku sama. Serius, jadi kayak sedekat itu udah kayak anaknya sendiri memang sampai sekarang. Makanya aku tidak pernah punya merasa mertua itu bermasalah, enggak, karena aku belum pernah ngalamin. Ya mungkin ada. Tapi kembali lagi aku tidak menyalahkan orang ya, tapi mungkin coba kita Iya, introspeksi benar. ke arah situ gitu. Benar, aku juga punya momen, meskipun pernah momen buruk, Waalaikumsalam. tapi aku justru yang aku ingat adalah momen baiknya. Karena problemnya waktu itu kan suamiku, Sama. papanya anak-anak itu anak ragil, satu-satunya laki-laki. Jadi kan agak-agak gimana. Ya mungkin nggak semua orang ya punya hari buruk atau momen buruk ke mertuanya atau apa. Masih banyak juga yang dapat momen indah kok gitu kan. Momen baik. Iya, tergantung diri kita memang. Iya, benar. Kadang-kadang vibrasi itu menentukan nggak? Mulut kita bicara apa, terus mulut kita bicara apa, kita sehari-harinya bagaimana. Tapi kalau hati kecil kita masih menentang tuh, itu yang menentukan energi orang untuk tertarik. Maksudnya mungkin kita merasa udah baik ya, gue udah melakukan ini, udah manut, udah begini, udah ngerjain ini itu, tapi kok gue masih dimusuhin? Gak, karena dalam hati kita tuh masih ngedumel.
Anjir gue gak mau nih kayak gini. Lah itu namanya vibrasi, yes. Jadi vibrasi ini bisa nyetrum. Bukan dimusuhin ya, bukan dimusuhin. Karena nih anak laki Ragil, satu-satunya laki-laki itu kan beda sama yang punya saudara banyak gitu kan. Jadi disayangnya itu kebangetan gitu loh. Semua itu iya. Gak pernah ada masalah. Keren dong Kak Widya, keren. Saya memang pernah mengalami masalah dengan itu karena suami saya satu-satunya laki-laki di keluarganya. Tuh, tapi indah yang punya masalah. Iya, banyak kan teman-teman yang di bawah banyak yang bilang nggak punya masalah ini. Banyak sebenarnya gitu. Masih banyak yang baik-baik saja gitu loh. Iya, keren. Mungkin kalau kerikil-kerikil kecil, perdebatan kecil ya wajar namanya kita serumah. Jangankan sama orang tua yang baru ketemu gede, orang tua yang rapat dari kita kecil lagi katakan iya. Ada debatnya kan? Betul. Justru nggak seru kalau nggak ada perdebatan itu. Waalaikumsalam Mbak Frida. Iya. Ya kadang-kadang kita yang sebagai anak yang salah guys. Orang tua kita tuh udah bener, udah baik. Kita anaknya yang nyelampar gitu loh. Anaknya yang bikin ulah, bikin masalah gitu loh. Karena orang tua itu selalu, karena udah pengalaman ya, pasti tahu bakal nggak baik gitu loh. Nggak tahu feelingnya dari mana ya, itulah kita ya. Nah itu termasuk salah satu vibrasi tadi Kak. Kalau kita udah mikir gitu di depan misalnya, ya itu akan nyetrum juga. Yang tadinya nggak terjadi jadi terjadi. Karena alam bawah sadar itu bekerja gitu. Pernah nggak deket-deketan sama orang kok ngerasa nggak enak? Gue kenapa ya deket sama dia kok nggak enak lah. Sering banget, sering. Lah itu vibrasi. Itu yang aku maksud tuh. Deket sama dia kok panas ya, deket sama dia kok hawanya nggak enak. Dia nggak ngomong apa-apa, nggak salah apa-apa ya diem aja gini. Tapi di mata kita nih orang ngeselin banget sih gitu loh. Kan ada kan? Ada. Dan aku sering kayak gitu. Jadi kayak ada kepekaan tersendiri. Jadi kalau deket dia, bawaannya nggak enak. Sebenarnya kita yang salah itu tuh. Oh iya kan? Iya. Pilih-pilih gitu ya. Iya, karena kita udah membatasi. Kita udah membatasi. Screening kan nggak boleh. Iya, kalau kita udah netral tuh nggak ada rasa seperti itu. Tapi kayak aku kan, aku selalu. Tapi kita percaya, pasti pernah di momen seperti itu pernah. Kita semua pernah ngalamin hal itu. Padahal aku baik. Iya, itu pancingan ya guys ya. Aku selalu dikira jadi orang jahat. Sebentar, aku komen sebentar. Dia dari tadi nggak ngomong, nggak komen, nggak apa. Begitu ngomong aku baik. Nah, bagaimana aku tahu dirimu baik? Sementara kamu nggak ngomong sama sekali. Enggak, yang di bawah itu typingan FTV aku kan. Aku selalu jadi orang jahat di situ gitu loh. Jadi kayak kadang aku juga bingung kan. Kok aku kalau syuting atau lagi kerja atau apapun itu, ya katanya muka gue jahat gitu loh. Berarti orang kan ngelihat aku tuh jahat gitu kan. Padahal kan belum tentu gitu loh. Mana ada muka gitu kayak juga. Gini jahat kah? Enggak juga. Ya, berarti kakak belum lihat activity aku. Kalau lihat deh activity aku jahat semua isinya. Iya, jadi perasaan masih mukanya judesan aku kali. Kalau nggak senyum, ya, makanya aku jaga senyum karena pasti ada yang bilang judes banget. Kasih bulan, makasih. Bantu repost ya teman-teman ya, tap like, repost, posting ulang. Jadi makanya aku udah bilang sama teman-teman juga, kita tuh stop sekarang tuh untuk screening gitu. Screening orang atau gimana ya, misal kita dikenalin orang baru terus tiba-tiba kita berpikir jangan-jangan temennya ini, jangan-jangan stop deh kayak gitu loh. Kayak suzon gitu. Kadang kita mindset kan ada juga yang kayak gini ya. Misalnya aku bermasalah sama Kak Cherry, aku bilang tuh kan Cherry itu orangnya jahat bla bla bla. Terus tiba-tiba Herdian bilang kayak enggak kok sama gue baik. Ya karena mindset kita dan akhirnya terjadi gitu loh. Gitu. Akhirnya tapi enggak Mas nih, kadang-kadang itu begini. Belum aja ngomong, ketemu aja udah gak enak banget sih deket dia gitu loh. Udah ya kerasa duluan padahal nggak ada pikiran apa-apa. Orang ketemu juga baru sekali. Ya itu Kak. Iya, aku bercanda barbar juga sama temen deket doang gitu. Tapi kalau sama orang yang nggak aku kenal di real gitu kan, kalau nongkrong ada orang gitu, aku malah banyak diem. Jadi kayak ini live ya ngobrol kan gitu kan. Kayak deket, ngerasa deket. Tapi kalau udah ketemu nih gini nih, aku kadang tuh banyak diem gitu. Jadi kayak diam-diam ngewong gitu kan. Apa kabar gue ya? Kalian mungkin ngerasa juga ya gue cerewet di sini ngomong terus. Tapi kalau serius, kalian pasti akan melihat orang yang berbeda, guys. Itu nggak satu dua orang yang ngomong, semuanya bilang gue tuh nggak asik, serius.
Kalau Oh, ketemu ya? real ya. Iya. Masa sih? Iya, Iya. banyak yang bilang gitu, teman-teman Bilang TikTok nggak juga bilang gitu. Kalau udah ketemu tuh lu nggak asik ya gitu. Ya karena banyak diam. Dia banyak diem Kenapa terus. begitu? Hmm? Kenapa begitu? Kenapa ya? Karena Kalau ya memang masalah itu pendiam ya lah. Kak ya, kalau masalah kita terbentuk seperti apa itu biasanya satu didikan orang tua, terus kedua itu biasanya terpaan hidupnya mereka itu sejauh apa, terus ketiga circle gitu loh. Itu mempengaruhi, makanya ada artis atau selebgram yang kalau kontennya itu selalu huru hara gitu kan. Huru yang itu ya karena beban hidupnya mereka, gue udah capek diinjek, gue udah capek dimanfaatin, gue udah capek difitnah, dan tapi mereka tidak bisa berbuat kayak gitu kayak supaya itu seakan-akan nggak terjadi, merasa baik-baik aja, gue mengikhlaskan. Ada pribadi yang menolak itu, gue harus berubah, gue sampein semuanya di sosial media, update lah status di WA, update lah di Instagram gini. Ya kita nggak bisa merubah orang itu kalau orang itu nggak mau berubah. Jadi kita jangan ikut-ikutan kepribadian orang itu gitu loh. Maksudnya kalau misal kita ngeliat selebgram yang menebar huru hara bla bla, kita jangan ikutan typing yang jahat juga, sama aja kita kayak mereka. Jadi kita Kayak memilih mendukung gitu ya, kayak mendukung. memvalidasi mereka. Validasi mereka. Nah, makanya aku nggak bisa. Aku berteman sama Herdian, ketika aku ajak dia makan, ya udah, dia nggak mau makan, aku pergi. Misalnya dia, aku lihat belum makan seharian di rumah, terus tiba-tiba aku ajak makan, yuk makan yuk, nggak gue mau di rumah aja. Oh ya udah, aku cuma jawab kayak gitu. Kan ada orang yang ngapain sih lu di rumah mulu, ngapain sih lu ini, lu belum makan dari pagi gini, ngapain lu harus bawel kayak gitu? Orang dia nggak Emang mau kalian makan. berdua serumah? Dulu. Oh, sama sih kayak aku tuh tipe yang introvert banget sebenarnya, nggak suka nongkrong lah ya. Percuma kalau ngajak aku ngafe gitu, aku minum nggak ada 1 detik udah habis kopinya. Iya, itu bener tuh Jadi- Kak Wit. Jadi aku tuh lebih nyimpen energi ya. Jadi kalau nggak dibutuhkan ya nggak keluarin. Bukannya aku pelit nggak. Karena aku udah mencoba untuk Iya, memfilter. Udah nggak ikut arus. Kalau orang ngobrol ya aku cukup mengamati aja, diam. Bukan berarti aku disuruh bicara, enggak. Ya aku tetap biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang heboh-heboh banget, yang wah Iya, gitu enggak. tapi bisa kan kumpul orang banyak bisa. Loh, aku tiap hari kumpul sama orang Kak. Ya. Dia kan kerjanya ngumpul orang banyak kerjanya. Ya di kampung aku juga ini aktif di desa ini. Dan masih aku tuh nggak tapi lebih banyak diem, iya. Iya. Kalau lebih banyak diem ya. Kalau nggak dikasih, Energinya kalau nggak ditanya nggak aku jawab ya sama. Ya aku Iya. tapi nyapa orang, bukan berarti diem gitu enggak. Lebih mengamati dong berarti. Iya lebih mengamati. Terus di live kita ngelihat cewek-cewek yang seksi, kita pikir dia cewek gampangan, kan belum tentu juga. Belum tentu lah, belum tentu. Kayak contoh aku nih, orang lihat waktu beberapa tahun yang lalu kejadian rumah tanggaku itu, orang berpikirnya begini, pasti dia nih yang selingkuh, gitu kan? Pasti aku yang selingkuh. Jatuhnya tuduhan ke aku semua. Tapi kan aku tidak perlu menjelaskan ke mereka gitu loh, ngapain gitu kan, nggak penting buat aku juga, toh mereka juga nggak tahu kehidupanku yang sebenarnya. Nah beberapa tahun kemudian barulah mereka tahu, oh ternyata salah gitu tuh, dan mereka bahkan kakak-kakaknya pun salah menilai, mereka berbalik arah lah, oh ternyata dia nggak Iya. salah gitu. Iya. Nah baru tahu. Kita tuh nggak harus ngomong ya, nggak harus membela diri teman series. Itu nggak perlu. Ketika mungkin aku Apalagi dulu, di usia sekarang. iya nggak perlu membela diri. Ya udah diem aja. Dan Dulu nggak juga butuh pengakuan sekarang iya. itu. Waktu terjadi perpisahan tuh aku juga banyak dituduh kan. Tapi sering berjalannya waktu, apa yang terjadi? Semua juga pada ngerti, akhirnya berbalik arah semua gitu. Betul. Tuh. Makanya ya Cuman udah. prosesnya panjang. Jadi semua berbalik arah itu nunggu berapa tahun ya? 5 atau 6 tahun gitu baru mereka tahu, enggak loh ternyata dia nggak salah loh gitu loh. Kan aku udah jungkir balik segala sesuatu, baru mereka tahu itu, mereka ambil alih lah semua. Ya, aku pikir memang tidak perlu menjelaskan siapa aku dan bagaimana aku, tetapi dengan sikap dan perbuatan yang aku lakukan mereka baru tahu. Iya, memang kita nggak perlu mendeklarasikan diri atau memvalidasi diri sendiri, nggak biar orang yang lihat. Iya kan, maksudnya biar orang lain yang lihat, yang mengamati, yang menilai itu kan.
gitu. Emang nggak gampang sih, emang nggak gampang karena enak nggak dituduh begitu. Apalagi aku yang begini bisa ramah ke semua orang, orang pikir pasti dia mau gitu loh sama semua laki-laki, pasti dideketin aja jadi gitu kan. Padahal belum tentu loh. Cuma ya sudah nemplek itu istilahnya capnya udah stempel gitu, ya mau gimana? Terima aja. Iya. Ngemil lagi. Iya. Kebenaran Malam akan loh. menjelaskan sendiri. Iya. Iya. Oke. Itu keren live-nya keren sih menurutku. Bahas Iya, Kak Jen. live. By the way, emang suka FTV di mana? SCTV atau Indosiar? Belakangan Aku sudah nggak ini, pernah nonton TV lagi. belakangan ini nggak apa-apa. Kadang aku KPI. juga nggak nonton. Yang penting kan dapat duit ya, Nik ya. Iya. Ke belakangan ini Antv, Kak. Oh, Antv ya? Ya biar ada film juga, kadang di bioskop, kadang series gitu. Bang Latif, makasih. Siapa sih nama aslinya? Lah itu nama aslinya. Kita nama asli semua ini. Nick Harter. Oh, nanti aku googling deh. R. Wijaya juga asli. Asli nama gue asli. Googling Beda lah. nanti. Muncul Hah? semuanya. Iya, googling aja muncul namaku. Ya, aku googling aja. Jangan di get kontak ya. Nice. Gak apa-apa sih. Emang tahu nomornya. Get Iya. kontak. Iya, emang tahu nomornya. Oh, boleh deh kalau mau kasih. Tapi Kak buat Dewi. apa juga gitu. Toh kalian Boleh. juga nggak punya waktu buat komunikasi sama saya. Boleh deh kalau mau dikasih gitu. Nggak mau karena aku tahu kalian sibuk. Oke deh, closing statementnya apa Pak? Closing Buat- statementnya. buat kita Jadilah dan tetap teman-teman di bawah. jadilah diri sendiri, tetap lakukan apa yang kalian suka, tetapi tetap positif dan bisa menjadi berkat buat orang lain, bermanfaat lah buat orang lain. Iya. Setiap orang lain melihat kamu bisa mendapatkan vibe positifnya dari kamu, itu keren banget. Iya, bermanfaat sama orang lain. Iya, bermanfaat buat Thank orang you. lain. Kita nggak bisa you, berbuat Mas apa-apa ya, Ardian. nggak bisa ngasih materi, nggak bisa ngasih apapun. Tapi kalau kita bermanfaat sama orang lain tuh salah satu hal yang membuat apa ya, kehidupan kita lebih baik sebenarnya tanpa kita sadari. Ya. R itu Raden, enggak Rempong. Rahasia. R itu rahasia. Thank you ya. Makasih ya Kak Cherry ya. Ya, Papa, sama sehat Nikah. selalu. Boleh dah diturunin. Selamat Oke. malam. Selamat malam. Makasih ya Kak ya.